Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin terdengar sepele, tapi punya dampak luar biasa besar ke cara orang lain melihat kita. Topik ini adalah tentang kebiasaan yang sering kita anggap sebagai sebuah kelebihan, yaitu fleksibilitas. Tapi, pernahkah kamu berpikir kalau fleksibilitas yang berlebihan justru bisa jadi bumerang yang menghancurkan personal branding kamu? Kita sering dengar analogi, jadilah seperti air. Air itu luwes, bisa masuk kemana saja. Dituang ke gelas, dia jadi bentuk gelas. Dituang ke botol, dia jadi bentuk botol. Kedengarannya bagus kan? Tapi coba kita pikirkan lebih dalam. Apa jadinya kalau dalam hidup kita terlalu sering jadi air di gelas orang lain? Masalahnya sederhana, tapi fatal. Kita nggak akan pernah punya bentuk sendiri. Kamu nggak pernah punya identitas yang jelas. Banyak dari kita, mungkin termasuk kamu yang lagi nonton, bangga bisa berbaur di lingkungan manapun. Kita merasa hebat, karena bisa diterima di semua kalangan, bisa ngobrol dengan siapa saja, dan nggak pernah menimbulkan konflik. Tapi, di balik kebanggaan itu, ada harga yang harus dibayar. Ketika kamu terlalu sibuk menyesuaikan diri, kamu secara perlahan kehilangan jati diri. Kamu jadi bunglon sosial yang warnanya selalu berubah, tergantung di dahan mana kamu hinggap. Akibatnya apa? Orang lain jadi sulit mendefinisikan siapa kamu sebenarnya. Mereka mungkin tahu namamu, tapi mereka nggak tahu apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu suka, atau apa yang membuatmu unik. Kamu jadi sosok yang, ya udah, oke aja. Dalam dunia nyata, orang yang terlalu gampang setuju dan menyesuaikan diri seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap. Mereka disukai, tentu saja, karena mereka nggak pernah bikin masalah. Mereka diterima di banyak grup, tapi jarang sekali dijadikan rujukan utama. Ketika ada proyek penting yang butuh opini kuat atau keahlian spesifik, nama mereka jarang muncul. Kenapa? Karena mereka dianggap nggak punya pendirian yang kokoh. Mereka ada di sana, tapi keberadaan mereka nggak memberikan dampak yang signifikan. Mereka seperti penonton di pertandingan, bukan pemain di lapangan. Disukai memang enak, tapi dihormati dan dicari karena nilai yang kita punya itu jauh lebih memuaskan. Sambil kamu merenungkan hal ini, coba deh, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu ada di antara mereka yang juga merasa lelah terus-menerus menjadi versi aman dari diri mereka sendiri. Dan butuh pengingat ini untuk mulai berubah. Mari kita pakai analogi lain yang lebih visual. Bayangkan kalau setiap orang di dunia ini adalah sebuah warna. Ada yang merah menyala, biru yang tenang, kuning yang ceria. Lalu kamu datang dan memilih untuk jadi transparan. Kamu berpikir dengan menjadi transparan, kamu bisa menyatu dengan warna apapun. Kamu bisa dekat dengan si merah, bisa juga akrab dengan si biru. Tapi apa yang terjadi? Kamu hanya akan jadi latar belakang. Kehadiranmu mungkin terlihat sekilas, tapi nggak pernah benar-benar disadari. Kamu ada, tapi seperti tidak ada. Orang tidak akan pernah berkata, wah, aku butuh sentuhan transparan di sini. Mereka akan selalu mencari warna yang jelas untuk melengkapi gambar mereka. Kesalahan paling umum yang dilakukan orang saat membangun personal branding bukanlah karena mereka kurang pintar atau kurang berbakat. Seringkali masalah utamanya adalah rasa takut untuk menonjol, takut dianggap aneh karena punya pendapat yang berbeda, takut tidak disukai kalau tidak ikut arus. Akhirnya, pilihan teraman adalah menjadi netral di semua situasi, setuju dengan semua orang, mengiyakan semua ide, dan menghindari perdebatan sebisa mungkin. Tapi, sadarkah kamu, saat kamu berusaha menjadi netral dalam segala hal, kamu sebenarnya sedang memberikan alasan bagi orang lain untuk melupakanmu. Tidak ada yang spesial dari kenetralan, tidak ada yang bisa dipegang. Orang tidak punya alasan kuat untuk mengingatmu di antara ribuan orang lain yang juga berusaha aman. Pikirkan tentang tokoh-tokoh besar atau orang-orang yang kamu kagumi di sekitarmu. Apakah mereka dikenal karena kemampuannya untuk setuju dengan semua orang?
Tentu tidak. Mereka diingat karena mereka punya prinsip. Mereka punya pendirian. Mereka punya sesuatu yang khas yang membuat mereka berbeda. Steve Jobs tidak akan diingat jika dia hanya mengikuti tren pasar. Para aktivis tidak akan membuat perubahan jika mereka hanya diam dan setuju dengan ketidakadilan. Mereka semua berani mengambil sikap, berani punya bentuk sendiri, bahkan jika itu berarti tidak disukai oleh sebagian orang. Justru karena itulah mereka punya nilai. Mungkin sekarang kamu mulai berpikir, jadi aku harus jadi orang yang kaku dan gak mau kompromi. Tentu saja tidak. Fleksibilitas itu tetap penting. Kemampuan beradaptasi adalah skill bertahan hidup yang krusial. Tapi ada perbedaan besar antara beradaptasi dan kehilangan diri. Beradaptasi itu seperti pohon bambu. Dia lentur, bisa mengikuti arah angin, tapi akarnya tetap kokoh menancap di tanah. Dia punya batas sejauh mana dia bisa membungkuk sebelum akhirnya patah. Dia punya bentuk aslinya sendiri. Sedangkan kehilangan diri itu seperti menjadi air tadi. Tidak punya akar, tidak punya bentuk, hanya mengikuti wadahnya. Kamu harus tahu mana prinsip inti yang tidak bisa ditawar, dan mana area di mana kamu bisa fleksibel. Di titik ini, kalau kamu merasa apa yang kita bahas ini relate banget dengan hidupmu, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalamanmu. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sebuah perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil seperti yang sedang kita diskusikan sekarang. Dengan membagikan video ini, kamu mungkin bisa membantu orang lain untuk sadar juga. Jadi, apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Pertama, mulailah dengan mengenali dirimu sendiri. Apa nilai-nilai yang paling penting buatmu? Apa hal yang kamu percayai sepenuh hati? Apa batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun? Tuliskan itu. Jadikan itu sebagai kompas pribadimu. Kedua, mulailah berlatih untuk menyuarakan pendapatmu, bahkan dalam hal-hal kecil. Tidak harus langsung berdebat soal politik, bisa dimulai dengan memilih tempat makan, atau memberikan opini jujur tentang sebuah film. Latih otot ketidaksetujuan kamu secara perlahan. Kamu akan sadar bahwa dunia tidak akan runtuh, hanya karena kamu punya pendapat yang berbeda. Ketiga, berhentilah meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Kamu suka hal yang aneh. Syukuri itu. Kamu punya hobi yang tidak umum? Banggalah akan hal itu. Keunikanmu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, tapi justru itulah sumber kekuatan personal brandingmu. Orang akan lebih tertarik pada seseorang yang otentik daripada seseorang yang berusaha menjadi fotokopian orang lain. Ingat, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Lebih baik dicintai oleh segelintir orang karena dirimu yang sebenarnya, daripada disukai oleh banyak orang karena kepura-puraanmu. Sebagai penutup, saya ingin menekankan sekali lagi, dunia tidak butuh lebih banyak orang yang bisa menjadi apa saja. Dunia tidak butuh lebih banyak air di dalam gelas. Dunia butuh individu-individu yang jelas. Jelas di mana mereka berdiri. Jelas apa yang mereka percayai, dan jelas apa kontribusi unik yang bisa mereka berikan. Berhentilah menjadi transparan, pilihlah warnamu, dan tunjukkan pada dunia dengan bangga. Itulah cara kamu membangun nilai diri yang sejati. Itulah cara kamu berhenti menjadi latar belakang, dan mulai menjadi pusat perhatian karena alasan yang tepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini untuk konten-konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.